Apa jaminannya? Kalau seseorang ini sudah beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, sudah masuk Islam, maka diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pun menjamin. Agama ini telah menjamin kepada pemeluknya. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa qala aydan aqimus salata li dzikri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairu mawdu'. Al-hadits atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratan muhtaramin wal mukarramin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, rezekinya lancar dan barokah. Pertama hadirin, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua kalinya salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, nabi yang akan kita nantikan syafaatnya pada hari akhir kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan jamaah semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan umur yang barokah untuk kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan sesi kali ini kita masih di dalam kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, dikumpulkan dalam kitabnya yang diberi judul Arba'in Nawawiyah. Pada sesi ini kita memasuki hadis ke-8. Berikut matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, yakni putra Umar bin Khattab, atau kita sebut Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah bin Umar dan meridhai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi manusia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengetahui keadaan manusia setelah manusia itu tiada. Setelah manusia itu sudah ruhnya keluar dari jasad, baru akan mulai kehidupan yang hakiki. Karena hadirin, hidup di dunia ini adalah hidup yang temporary, sementara,
Dan ibaratnya hari ini kita sedang wayang-wayangan, dijadikan pemain oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan dikembalikan kepada kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan alam akhirat. Maksudnya Nabi memerangi manusia inilah Nabi ingin sekali manusia nanti di akhirat selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada satupun yang masuk dalam neraka. Ini menunjukkan rasa cinta Nabi kepada diri kita. Cinta Nabi kepada umatnya melebihi cinta kita kepada kebendaan. Hadirin pernah merasakan kehilangan uang, katakanlah hadirin, Masya Allah. Bagaimana rasanya kehilangan uang hadirin? 100.000 misalnya, atau 50.000, tidak banyak lah, 10.000 misalnya. Itu nyarinya sudah kemana-mana, sudah kayak kehilangan apa itu. Padahal nilai angka-angka rupiah, toh juga nanti kalau kita bekerja nanti mencari lagi juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja rasa kehilangan sesuatu hal dari diri kita itu menunjukkan sejauh mana cinta kita kepada perkara tersebut. Ya? Kalau kita merasa kehilangan uang 100.000 susahnya minta ampun, berarti memang kita cinta kepada rupiah itu hadirin. Bila mana kita kehilangan takbiratul ula bersama imam, kok kita menangis, kita menyesali diri kita, kenapa kok sholatnya masbuk? Berarti kita sangat mencintai takbiratul ula, tidak ingin ketinggalan. Jadi Nabi sangat cinta kepada umatnya, melebihi cinta diri kita kepada diri kita sendiri. Hatta yashhadu, sehingga seluruh manusia ini bersaksi. Berarti kerisauan Nabi ini kepada seluruh umat manusia. Kerisauan Nabi kepada setiap umat manusia dari semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai nanti bayi yang terlahir sebelum hari kiamat. Itu Nabi sudah merisaukan bagaimana semuanya dapat mengamalkan agama Islam secara sempurna. Bagaimana semua jiwa-jiwa yang lahir nanti dapat bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi menginginkan setiap kita ini bersyahadat. Artinya apa? Kita Islam, kita beriman kepada Allah. Karena inilah satu-satunya tiket supaya masuk surga, harus ada iman, harus memiliki iman. Tidak diizinkan surga yang tidak memiliki tiketnya hadirin. Untuk mendapatkan rahmat Allah membutuhkan tiket iman. Itu yang paling pokok. Lah kalau tidak memiliki tiket iman bagaimana hadirin? Wallahu a'lam. Karena kalau sudah di akhirat kok tidak memiliki tiket iman, ya dan tidak ada harapan untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di dunia, fa insyaallah masih ada harapan. Bisa jadi nanti di penghujung akhir hayatnya dia diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabako dulu pernah kita bahas, sejengkal menuju kematian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga untuknya. Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sehingga setiap pribadi manusia ini dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah. Kita menyandarkan segala masalah hidupan hanya kepada Allah. Bila kita membawa Allah di dalam setiap keadaan kita, setiap kegiatan kita, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kami membaca story salah satu teman kami. Itu disebutkan dalam story WhatsApp-nya. Ternyata hubungan seorang suami dan istri
itu ibarat apa tadi? Ibarat sebuah segitiga. Jadi puncaknya di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suami di sisi kanan, istri di sisi kiri. Kalau ingin keluarga ini semakin erat, semakin dekat, maka hendaklah suami istri senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibarat itu seperti berjalan di atas ke atas menuju ke puncak segitiga tersebut. Yang di situ puncaknya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebuah keluarga jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini maka seperti menjauh dari puncak segitiga itu, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala menuju ke sisinya masing-masing. Jadi ketika hubungan suami istri ini renggang, itu pertanda hubungan keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga renggang. Itu. Jadi kedekatan seseorang kepada Allah itu mempengaruhi hubungan dia kepada manusia, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan lingkungannya, dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi. Masya Allah. Ini dari gambaran segitiga itu hadirin, kita bisa membuat sebuah penilaian dan juga hikmah. Baik, kita lanjutkan dari Muhammad. Dan juga bagaimana setiap umat ini menyaksikan, membenarkan, dan juga meyakini bahwa hanya ada satu jalan saja, hanya ada satu cara saja untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu dengan mengikuti jalannya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain. Cara yang lain tidak ada. Hanya dengan jalan Nabi saja kita akan selamat, yang penghujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kulluna umya, kulluna a'sam. Setiap kita hakikatnya buta dari Allah. Setiap kita hakikatnya tuli, buta dan tuli kepada kampung akhirat. Jangan tidak hadirin, karena kita belum pernah melihat neraka, belum pernah melihat surga, tidak pernah tahu itu apa alam kubur, sehingga kita buta dan tuli kepada alam gaib. Siapa yang melek, siapa yang melihat, siapa yang mendengar kepada kamu akhirat? Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi telah melihat bagaimana kampung akhirat, bagaimana keadaan kubur, bagaimana keadaan mahsyar, mizan, suatu mi'raj dari makumullah. Nabi telah ditampakkan, dan Nabi telah mengetahui sebab akibat apa yang nanti manusia kerjakan, ini akibatnya. Ini Nabi sudah mengetahui, dan Nabi telah memberitahukan kepada kita semuanya. Allah juga telah memfirmankan dalam Al-Quran betapa sebaik-baik penguji adalah Allah dan Nabi-Nya. Karena kita diuji yang jawabannya sudah diberitahukan oleh pengujinya hadirin. Di dalam sekolah, dalam pendidikan tidak ada namanya ujian bocor. Kalau ujian bocor harus remedi lagi, tidak sah ujiannya. Tapi ini ujian hidup hadirin, ujian akhirat sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengambil ibroh. Alangkah bagaimana nasibnya seseorang yang sudah diberikan jawaban atas ujian hidup, tetapi dia masih salah dalam mengerjakannya. Alangkah menyesalnya dari kamu. Maka jangan sampai salah ya. Mohon maaf, jangan sampai salah menjawab apa? Ujian hidup. Karena kita tinggal mencetek saja, jawabannya sudah ada. Kita tinggal menirukan, menyalin, udah, memfotokopi, ya, pakai HVS, jangan buram. Nah, maka kita kan benar jawabannya. Apa yang Nabi gambarkan, itulah yang kita gambar. Apa yang Nabi contohkan, itulah yang kita kerjakan. Kemudian hadirin rahimakumullah, apa jaminannya? Kalau seseorang ini sudah beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, sudah masuk Islam, maka diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pun menjamin. Agama ini telah menjamin kepada pemeluknya. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka apabila seseorang dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
sudah bersyahadat, kehidupannya akan dijaga oleh Allah. Sudah beriman, setelah beriman dia mengerjakan sholat, ya, karena sholat ini sebagai pertanda orang beriman, itu tanda utamanya sholat. Dan ini sebuah kewajiban hati. Kalau ada yang mengatakan itu bukan sebuah nilai kesolehan, tapi seorang muslim yang mengerjakan sholat 5 waktu itu adalah menunaikan kewajiban, bukan sekedar ciri solehan dari Allah. Kalau ciri solehan nanti terbentuk di dalam orang yang akhlaknya. Orang yang mengerjakan sholat istiqomah, ya, pasti akan diperbaiki kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pekerjaan yang mungkar akan dia tinggalkan melalui sholat, itu otomatis. Ya, suatu hari sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, si fulan sholat tetapi dia masih mencuri. Nabi sabdakan, ya, nanti kalau dia rajin sholatnya, maka nanti dia berhenti dari mencuri. Nah, ini sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Otomatis kalau betul sholatnya, maka kehidupannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana belum betul sholatnya, maka kehidupannya pun belum betul hati. Bisa dicek. Karena sudah hukum paten, hukum baku, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Sudah mengerjakan sholat, kemudian orang tersebut menunaikan zakat. Masya Allah, ini nanti kita tunaikan zakat kita. Sesibuk apapun diri kita bekerja, sebanyak apapun hasilnya, di dalam harta itu masih ada milik orang lain. Inilah Allah, indahnya Islam. Hasil yang kita perjuangkan dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, capek-capek untuk pekerjaan, diberikan gaji, diberikan upah, diberikan keuntungan. Kita yang lelah-lelah bekerja, tiba-tiba ada panggilan zakat, zakat antum. Oh, ini saya kalau kerja saya sendiri, iya, tapi di situ ada hak milik orang lain. Keluarkan zakatnya, maka akan diberkahi hartanya. Ya. Bila tidak dikeluarkan zakatnya, bagaimana hadirin Allah? Ya, tidak diberkahi hartanya, bisa menjadi penyakit. Ya. Kalau kotoran kok masih disimpan dalam tubuh, maka bukan kesehatan yang muncul, tapi penyakit. Begitu juga, itu harta kalau belum dizakat, itu harganya masih kotor, belum bersih. Karena gunanya zakat adalah untuk membersihkan harta. Kalau kotoran itu tidak segera dibersihkan, maka nanti bisa merambat dan mengotori harta yang bersih itu. Maka rajin-rajin hati kita bersedekah. Kita memberi untuk orang lain. Ya. Hakikat kita memberi itulah untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Tidak pernah rugi orang yang berbuat baik. Memberikan senyuman akan dapat senyuman. Memberikan infak sedekah harta, maka dia pun nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang berlimpah juga. Ini kita sering melihat para pemancing, ya. Kadang itu hati saya suka bertanya-tanya, dalam hati itu seperti ini. Kalau kita lihat di Purworejo, maaf ini saya kalau di jalan itu bertemu dengan orang yang suka mancing, teman-teman yang mancing di pantai itu mereka itu kalau naik motor itu itu luar biasa, cepat naiknya itu. Kadang saya bertanya-tanya, ini kenapa ya? Kok hampir rata-rata 90% katakanlah ya. Ini kalau memancing itu numpak motor, naik motor itu tidak pelan, cepat banter-banter. Apa saya yang naik motornya pelan, sana yang banter, ya? Atau bagaimana? Tadi bang itu cepat-cepat hari maklum. Jadi kalau memancing, ternyata salah satu umpannya apa? Untuk mendapatkan umpan yang lebih besar adalah ikan udang. Ya. Untuk mendapatkan ikan yang lebih besar dengan ikan yang kecil. Hati ingin mendapat keuntungan yang besar dari harta, maka infakkan hartanya. Akan memancing harta yang lain dari sumber yang entah min haitsu la yahtasib, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita masih yakin dengan janji-janji keduniaan, tapi kita belum yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemahnya keyakinan kita membuat kerdil iman kita, sehingga kita itu yakinnya kepada yang tampak-tampak, yang tidak tampak malah yang lebih banyak itu malah kadang kita kurang yakin. Maka perbaiki keyakinan kita.
bahwa di balik apa yang tidak tampak itu ada khazanahnya Allah, gudangnya Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat, yang tidak ada batasannya. Ya. Nah, orang tersebut sudah mengerjakan zakat, menunaikan zakat, maka apa? Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi darahnya, maksudnya kehidupannya, hartanya dengan Islam. Dirinya, kemuliaannya, kehormatannya, keluarganya, keamanannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki iman, meskipun satu hari, ketika seseorang sudah bersyahadat, sudah mandi besar, kemudian dia bersyahadat, kemudian sholat, pertama dia masuk Islam, Masya Allah, ghafarallahu min qabl dan bahu min qabl, Allah Subhanahu wa ta'ala telah hapus, telah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah dia kerjakan sebelum dia masuk Islam. Ketika dia sudah Islam, maka kayaumin waladathu ummuh, seperti hari seorang bayi dilahirkan oleh ibundanya dalam keadaan bersih, suci, tanpa dosa. Ya. Mudah-mudahan asap video ini, Masya Allah, kami mengharapkan yang di luar sana banyak mu'alaf ya, yang memeluk Islam. Kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat bahagia dengan Allah apabila dengan berkah video yang singkat ini seseorang terketuk hatinya, kemudian dia dapat memeluk Islam, kemudian dia mengamalkan Islam dengan baik, maka pahalanya akan sampai kepada yang mengajak, pahalanya akan sampai kepada yang meng-share video ini. Mari jangan berhenti di antum sendiri, jangan berhenti video ini di HP bapak-bapak ibu semuanya, silahkan share ke banyak teman dan saudara, insya Allah memberikan manfaat yang banyak. Dan apabila di dalam video-video kami ada kekhilafan, silakan bisa diberikan kritik, saran dan juga masukan. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik lagi. Sekian jamaah rahimakumullah, kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-8. Insya Allah kita nantikan sequel kelanjutannya ya, pada hadis ke-9 yang mendatang. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.